Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3, adapun anggota kelompok kami, Pascal Yarenti, Marni Ani Lestari, Tiarida Mainita BR Sidabutar, Awanda Kartini Hasim, Elsa S. Simanjuntak, Yeski, dan Katerina Elsa S. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang reologi, yaitu gaya deformasi. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Katerina Elsa S. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Reologi merupakan studi tentang perilaku aliran material, terutama ketika dalam kondisi cair. Namun terhadap benda padat dan semi padat ketika respon yang ditunjukkan berupa aliran plastik dan bukan deformasi secara elastik ketika gaya diaplikasikan. Berikut pembahasan mengenai gaya deformasi untuk memahami bagaimana mempengaruhi perilaku aliran material serta pemahaman mendalam tentang istilah viskositas. Kembali ke moderator. Baiklah, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Marni Ani Lestari, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ada kekuatan beberapa yang dapat bekerja pada keadaan materi apapun, yaitu yang pertama, ketegangan yaitu gaya yang selaras menarik material. Yang kedua, kompresi, yaitu gaya yang selaras yang menekan zat. Yang ketiga, gaya tidak bergaris yang lentur diterapkan pada sisi material yang berlawanan. Yang keempat, gaya torsin atau puntir yang memutar suatu zat. Yang kelima, gaya geser yang tidak selaras yang mendorong satu bagian material ke satu arah dan bagian lain ke arah yang berlawanan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Elsa S. Simanjuntak, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Demi kesederhanaan khususnya ketika kita meninjau profil aliran di bagian 3, kami akan memfokuskan diskusi terhadap perilaku aliran akibat gaya geser. Tapi pertama-tama kita pastikan kita sepenuhnya memahami arti dari beberapa istilah pencemaran nama baik dengan meninjau laju geser dan tegangan geser. Hubungan antara kedua istilah dan bagian itu adalah fondasi dari sampai pada viskositas material bahan yang mengalir, terdiri dari gradien kecepatan yang merupakan lapisan yang mengalir dengan kecepatan yang berbeda. Pada gambar tersebut, bayangkan air mengalir melalui pipa zat cair, lapisan tidak mengalir. Dengan kecepatan genap sebagian besar ada gesekan gaya antara dinding pipa dan antar muka di lapisan cair, serta gaya gesekan antara semua cairan lapisan sendiri. Perbedaannya, kecepatan antara lapisan cair paling dekat dengan dinding pipa dan cairan lapisan di tengah dibagi dengan jarak relatif yang dikenal sebagai laju geser. Oke, dikembalikan ke moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pascal Yarenti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tegangan geser adalah gaya yang diterapkan pada satuan luas. Hubungan antara tegangan geser dan laju geser yaitu tegangan geser yang lebih tinggi. Kita dapat mengharapkan tingkat geser yang lebih tinggi. Mengingat sistem yang sama dan cairan yang lebih kental adalah semakin banyak kekuatan yang diperlukan untuk mengalir dengan laju yang sama dengan yang lebih kecil cairan kental, sehingga air membutuhkan lebih banyak gaya untuk mengalir melalui pipa. Oke, kembali ke moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan saya sendiri, yaitu Tiarida Mainita S. Oke, di sini ada viskositas dan terdapat rumus viskositas material sama dengan tegangan geser dibagi laju geser atau F per A per delta V per delta D. Ingat bahwa tegangan geser adalah gaya area tertentu, bisa dalam bentuk pound per inci persegi atau newton per meter persegi, di mana 1 newton setara dengan sekitar 0,2 hingga 5 pound kekuatan atau bahkan dynes per persegi sentimeter, di mana 1 dynes setara dengan sekitar 0,2 sampai 5 kali 10 dengan gaya minus 5 pound. Tegangan geser didefinisikan sebagai gaya per persegi luas, dan laju geser didefinisikan sebagai perbedaan kecepatan dari dua lapisan dalam sebagian besar bahan dibagi dengan relatifnya jarak satuan kecepatan. Dalam hal ini diukur sebagai jarak dalam sentimeter
Dari waktu ke waktu, dalam detik dibagi dengan jarak antara dua lapisan dalam sentimeter. Jika disederhanakan akan menjadi 1 per second. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yeski. Yeski, dipersilakan. Baik, terima kasih. Penyederhanaan lebih lanjut dari unit tersebut menghasilkan viskositas yang diukur sebagai detik Daynes per centimeter persegi, atau lebih umum dikenal sebagai Poisson-Kenshi Poiss. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu Daynes per centimeter pangkat 2 berbanding dengan 1 per sekon, sama dengan Daynes dikali dengan sekon berbanding dengan centimeter pangkat 2. Kemudian untuk contohnya yaitu pukulan golf sebagai analogi lain untuk kekuatan pencemaran nama baik. Ketika kita meletakkan bola golf, kita mengerahkan sedikit kekuatan atau tekanan ke bola yang bergerak dengan kecepatan lambat. Di sisi lain, bola golf naga memberikan kekuatan yang luar biasa yang mendorong bola dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, dan jika kita menjalankan perangkap pasir ke medium yang lebih kental, kita harus mengerahkan gaya yang relatif lebih tinggi untuk mencapai kecepatan dan jarak yang wajar untuk mencapai tiang bendera tersebut. Kembali ke moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Awanda Kartini Hasim. Dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih, moderator. Jadi dari contoh tersebut, secara intuitif, jika harus menerapkan lebih banyak tegangan geser untuk mencapai laju geser yang sama, pembilangannya harus lebih besar. Oleh karena itu, viskositas harus lebih tinggi. Sebaliknya, jika kita harus menerapkan lebih sedikit tegangan geser untuk mencapai laju geser yang sama, pembilangannya harus lebih besar. Dan oleh karena itu, viskositas harus lebih rendah sebagai alternatif jika kita mencapai laju geser yang lebih tinggi dari tegangan geser yang diberikan penyebutnya. Oleh karena itu, viskositas harus lebih rendah. Sebaliknya, jika kita mencapai laju geser yang lebih rendah dari tegangan geser yang diberikan, penyebutnya harus lebih kecil. Dan oleh karena itu, viskositasnya harus lebih tinggi. Ya, kembali ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.